Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan final project yang sudah kami buat. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Ya. Saya Iksan Nobrian dengan NPM 21081010329. Teman Saya saya bernama. Raffi Putra, saya dengan NPM 2108 1010226. Ya, Ya, silakan. pertama di sini kita ada memakai library IOStream, lalu ada Define Infinite untuk agar memudahkan eh, pengerjaannya. Lalu kita ada using namespace std, lalu ada kita mendeklarasikan integer dengan itunya deklarasikan n, terus ada tabel dengan matriks indeksnya 100 kali 100. Terus lalu ada string nama eh, berjumlah 100. Lalu ada fungsi input. Nah, fungsi input itu untuk memasukkan jumlah node-nya. Dengan menginputkan itu kita udah declare dengan n. Lalu ada menampilkan masukkan nama node-nya. Lalu kita akan melakukan looping. Habis itu kita akan memasukkan jarak antar node-nya yang kita sudah kita inputkan. Lalu melakukan looping yang sesuai udah kita tuliskan. Baik, berikutnya ada fungsi void hitung, yang mana parameternya ada integer start dan integer end. Integer start sendiri merupakan merupakan sebuah variabel di mana perhitungan pencarian rutenya itu bermula. Kemudian untuk n itu merupakan tujuan. Oke, dimulai dari deklarasi variabel ada I, J, K, path, path n, yang mana nilainya semuanya di nol, kemudian ada jarak n, jarak array. Semua itu dideklarasikan dalam tipe data integer, kemudian ada boolean, kunjung, n, ya dalam bentuk array. Maksudnya kenapa bisa array? Karena sesuai dengan vertex-vertex yang ada ya, n-nya sesuai jumlah vertex yang dimasukkan tadi atau jumlah node. Dan dimulai pertama adalah menginisiasi semua node jaraknya jarak antar node-nya itu semuanya diinisiasi sebagai infinite. Kemudian kunjungnya false ya. Jadi semua node belum dikunjungi. Nah, kemudian setelah itu kita mulai dari start. Jadi jarak startnya juga jadi 0 dari infinite ke 0. Kemudian while true. Jadi ini adalah loopingnya. Nah, awalnya kita deklarasikan vertex dan min jarak, di mana vertex nilainya satu dan minimal jarak nilainya infinite. Nah, itu dideklarasikan dalam tipe data integer. Kemudian perulangan yang pertama, for di line 52, 51 sampai 58 ini, untuk untuk menandai untuk menandai sebuah ini ya, di mana vertexnya berada. Jadi, misal I-nya 1, kemudian kunjungannya masih belum dikunjungi dan jarak I kurang dari min jarak, yang mana jarak I tadi, jarak start, misalnya dari 1 ya, jaraknya 0, jadi nanti vertexnya akan diubah ke I, di mana startnya tadi. Kemudian minimal jaraknya sama dengan 0, karena tadi dimulai dari 0. Kemudian jika vertex, ini untuk keluar ya, jika vertex sama dengan min 1 dan atau jarak vertexnya sama dengan infinite, maka akan keluar. Ini fungsinya nanti ya, jika semua jarak sudah dikalkulasi, semua vertex sudah dikunjungi untuk keluar dari ruangan while ini. Nah, setelah tadi menentukan vertexnya, ini kemudian vertex tadi yang sudah ditetapkan sebagai vertex ya, kunjungnya diubah jadi true. Jadi dicek satu-satu nanti. Vertex satu dicek tetangganya, kalau sudah semua di true gitu kan. Nah, ini perulangan dari line 66 sampai 76 ini untuk ngecek tetangga dari vertex atau node yang
sedang dicari tadi. Misalnya tadi di vertex-nya atau i-nya tadi sama dengan satu, maka akan dicari. Misal jika ada 5 vertex, maka J-nya akan mencapai 5. Kemudian apakah jaraknya tidak sama dengan nol? Karena jika jaraknya nol, sudah pasti tidak berhubungan atau bahkan mungkin sumbernya itu sendiri. Jadi tabel ini sebenarnya jarak vertex J. Susunan untuk matriksnya sendiri ya, untuk baris-barisnya itu merupakan asal, kemudian kolomnya itu merupakan tujuannya. Jadi jika tujuan dari titik awal yang mana vertex ke J, tujuannya nol, kita tidak akan mengeksekusi apa yang ada di dalam ini. Tapi jika jaraknya tidak sama dengan nol, maka akan diseleksi lagi oleh apakah jarak dari J atau jarak ke tujuannya itu lebih besar dari jarak vertex atau jarak plus tabel jarak vertex J yang mana jarak sebelumnya. Jika memang ia lebih lebih besar, maka jarak yang saat ini akan diganti dengan jarak yang sebelumnya. Jadi akan menemukan jarak terpendek ya. Misalnya jarak dari satu ke 4 itu 40, kemudian jarak dari satu ke 3 itu 30. Misalnya mencari dari jarak satu ke 4 dulu, disimpan, kemudian nanti ada yang paling pendek, dari satu ke 3, 30, maka nanti akan diganti jaraknya. Kemudian ini ada path vertex, ini untuk menyimpan nilai-nilai rute yang dilewati. Nah, kemudian ada ini ya, percakapan if else dari line 79 sampai ke 100 ini untuk mengoutput hasil dari perhitungan tadi. Jadi hasilnya berupa jarak terpendeknya, kemudian jalurnya. Nah, jika jarak akhir ini adalah infinity, jarak destinasinya ya, maka bisa dikatakan node-nya tidak terhubung. Kemudian kalau tidak infinite ya, maka nanti akan mengoutput apa yang saya bilang tadi, yaitu terdiri dari jarak terpendek yang bisa ditempuh, kemudian rute-rutenya. Nah, ini perulangan dari line 89 sampai 100 ini adalah untuk rutenya. Jadi syarat dari rutenya adalah tidak kembar, kemudian tidak sama dengan node start dan node destinasinya karena sudah di out duluan di awal dan di akhir. Nah, kemudian untuk di main ya, ada start dan end yang dideklarasikan dalam tipe data integer. Kemudian ada awal dan akhir yang di store dalam tipe data string. Yang mana ini nanti akan menunjukkan nilai dari nama. Kemudian ada char pilihan ya, ini untuk pilihan untuk mengulang lagi atau tidak, mengulang programnya atau tidak. Nah, ini untuk memanggil fungsi input. Itu tadi setelah di input nanti akan diminta untuk memasukkan node awal atau tujuan apa atau sumbernya, kemudian diminta untuk memasukkan node tujuannya atau node akhir ya, simpan dalam variabel akhir. Nah, kemudian ini dikonversi ya tiap ininya untuk namanya. Jadi dari nama tadi dikonversi jadi angka lagi agar bisa dihitung. Baru dipanggil fungsi hitung dengan argumen start dan end. Nah, kemudian ini di programnya akan meminta user untuk menentukan apakah ingin memasukkan rute kembali, apakah ingin memasukkan node lagi. Jika jika inputannya selain Y, maka program sudah selesai. Begitu. Jadi kita coba run programnya. Misal jumlah node-nya 5. Kita menggunakan contoh soal yang diberikan Pak Wahyu kemarin, berarti untuk node
Satunya A, not 2-nya B, Nah, not 3-nya C, not 4-nya B, not E. Nah, kemudian jarak antar not ya dari A ke B mau 30, A ke C-nya 40, A ke B-nya 20, dan 0. Nah, 2 tidak terhubung kemana-mana, jadi 0, 0. Kemudian yang C ke A, tidak terhubung ya. C ke B juga tidak, C ke D tidak. Dan C ke E terhubung dengan nilai 10. Nah, jaraknya 10, nominal 0, dan terhubung dengan jarak 50. Ya, karena tujuannya tidak terhubung kemanapun, maka semuanya 0. Saat kita note awalnya A, A, kemudian note tujuannya adalah E. Nah, seperti yang dilihat, jarak terpendek dari A ke E 50 dengan rute ACE. Jadi, iya, awalnya dari rute dari A ke E, A ke C, ini 40, kemudian dari C ke E, tambah 10, jadi 50. Nah, kira-kira demikian program yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.